Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dan ini teman saya Nur Fadila Baru Batubara. Di sini kami akan menayangkan video edukasi yang berjudul Mengajarkan Anak Menjaga Diri dan memahami peran gender dalam cahaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang tubuh dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang wajar. Islam mengajarkan cara menjawabnya dengan lembut. Bu, tadi anak kita tanya, laki-laki dan perempuan kenapa bajunya harus berbeda? Itu pertanyaan bagus ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keistimewaannya masing-masing. Rasulullah SAW mengajarkan anak meminta izin sebelum masuk kamar. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Anak-anak belum butuh penjelasan panjang ya, mereka hanya butuh rasa aman dan contoh nyata. Aktivitas sederhana menanamkan rasa malu dan tanggung jawab. Kita juga bisa loh ya, untuk mengajar anak kita menutup aurat dengan ceria. Terus kenapa anak perempuan tidak boleh jadi imam sholat? Allah memberi peran yang berbeda agar kehidupan bisa seimbang. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Tips orang tua dalam membimbing anak sejak dini dengan fokus pada adab kecil, bahasa positif, dan belajar sambil bermain. 1. Mulai dari adab-adab kecil sehari-hari. Ajarkan adab secara sederhana dan konsisten agar menjadi kebiasaan alami. Yang pertama, mengucap salam ketika masuk rumah atau ketika bertemu dengan orang. Yang kedua, mengucap terima kasih setelah menerima bantuan. Yang ketiga, mengetuk pintu 3 kali sebelum masuk ruangan.
Yang keempat, merapikan mainan sendiri setelah bermain. Yang kelima, makan dengan tangan kanan, duduk dengan sopan, dan membaca doa. 2. Gunakan bahasa positif. Bahasa positif membuat anak merasa dihargai dan termotivasi. Gantilah kalimat larangan dengan arahan yang jelas. Contohnya, jangan lari. Kata yang harus diucapkan adalah, ayo jalannya pelan biar aman. Yang kedua, berantakan banget sih. Kata yang harus dikeluarkan oleh seorang ibu adalah, ayo kita rapikan sama-sama dulu. Yang terakhir, kamu bandel. Kata yang harus diucapkan adalah, ibu tahu kamu bisa lebih tenang. 3. Belajar sambil bermain. Anak usia dini belajar paling baik ketika mereka sedang bermain. Contohnya permainan peran, seperti dokter-dokteran ataupun masak-masakan. Ini untuk melatih bahasa, empati, dan kreativitas. Permainan yang kedua, puzzle dan balok, untuk melatih motorik halus dan problem solving. Permainan yang ketiga, montase ataupun kolase, ini untuk melatih kreativitas, fokus, dan koordinasi mata dan tangan. Permainan yang keempat, permainan ritme dan lagu, mengenalkan bahasa baru secara menyenangkan. Dan yang terakhir adalah kartu gambar atau board game sederhana, untuk memperkuat memori dan kosakata. Anak memahami lewat teladan, bukan ceramah. Ibu-ibu, kenapa aku tidak boleh buka aurat di depan teman? Mahira sudah pulang. Sayang, karena tubuh kita ini amanah dari Allah. Saat anak bertanya tentang hal yang mengejutkan, jangan marahi. Peluk dan jawab dengan jujur. Respon Islami saat anak bertanya dan contoh kalimatnya. Yang pertama, dengarkan. Dengarkan pertanyaan anak dengan sabar dan penuh perhatian agar anak merasa dihargai. Yang kedua, jawab jujur. Beri jawaban yang benar, sederhana, dan sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, tanamkan rasa malu. Ajarkan adab dan batasan agar anak tahu mana yang pantas dibicarakan. Contoh kalimatnya, yang pertama, dengarkan. Iya nak, ayo cerita pelan-pelan, Bu Guru dengar ya. Yang kedua, jawab jujur. Itu dari Allah, Allah yang sayang sama kita semua. Yang ketiga, tanamkan rasa malu. Kalau itu, kita tanya mama atau ayah saja ya, biar tetap sopan. Kalau kita sendiri menjaga pandangan dan berpakaian sopan, anak pasti meniru. Parenting Islam bukan sekedar mengatur, tetapi meneladani. Tidak belajar dari kata-kata, tetapi dari perilaku. Mulailah menanamkan adab sejak dini, menjawab dengan lembut dan memberi teladan. Parenting Islami mendidik dengan cinta, menuntun dengan adab.